Selamat pagi dan selamat siang untuk anak-anak kami semua. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita masuk materi baru yaitu mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, di sini apa-apa aja submateri atau subpembahasan yang akan kita bahas dalam bab wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, untuk pokok pembahasannya, pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Yang kedua, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga ada Trigatra dan Pancagatra. Yang keempat, peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Sekarang kita masuk untuk sub yang pertama, pengertian hakikat dan asas wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Menurut ketetapan MPR tahun 1999, di sini dikatakan bahwa wawasan Nusantara itu ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Selanjutnya, Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi dapat kita simpulkan, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian ada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Oke, selanjutnya, wawasan Nusantara secara terminologis. Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kemudian ada menurut garis besar haluan negara, wawasan Nusantara itu diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang kita masuk ke hakikat wawasan Nusantara. Apa itu hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh,
dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kemudian dalam garis besar haluan negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, apa saja asas wawasan Nusantara tersebut? Yang pertama, ada kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama ini dalam menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama berbangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba, memecah belah bangsa, dan menggunakan dalih hak asasi manusia dalam lingkungan hidup. Dan yang kedua itu keadilan. Keadilan itu kesesuaian pembagian hasil dengan adil dan kegiatan baik perorangan, kelompok maupun daerah. Dan yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran ini dalam hal berkata, berpikir, bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar. Yang keempat ada solidaritas. Solidaritas ini diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa menimbulkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Atau di sini dalam hal solidaritas ini tidak membeda-bedakan yang baik itu dari segi budaya, baik dari suku. Pastinya kita dalam hal membantu, dalam hal memberi, tidak membeda-bedakan budaya atau suku. Yang kelima ada itu kerjasama. Kerjasama ini adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok baik ke kelompok kecil maupun kelompok yang besar mencapai sinergi atau mencapai tujuan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada kesetiaan. Kesetiaan ini terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentunya dalam hal Sumpah Pemuda ini yang berisikan persatuan, yang dimana di sini ada tentang yang pertama itu bertanah air, yang kedua berbangsa yang satu, kemudian berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kemudian kedudukan dan fungsi tujuan wawasan Nusantara. Di sini kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan
nasional. Kemudian fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah, bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selanjutnya tujuan dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, baik itu kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Berarti tujuan dari wawasan Nusantara ini lebih mementingkan kepentingan nasional atau kepentingan menyeluruh, bukan kepentingan individu, baik itu secara kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan dari anak-anak didik kami persilahkan. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat siang.